Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayri salihin fid dharain amin. Wa an Abi Sa'id Ibn Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Abdurrahman ataupun ya Abdurrahman Ibn Samurah la tas'alil imarata fa innaka in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alayha wa in u'titaha an mas'alatin ukilta ilaiha. Alhamdulillah sampai poin tersebut sudah kita bahas. Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan wa idza halafta insyaallah. Coba sekali lagi kan bisa insyaallah. Allah ibarik fiik. Bismillah. Nyambung? Alhamdulillah. Allah ibarik. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan sebelumnya ya ikhwah, kita sudah bahas setengah hadis untuk nomor 674 ini. Untuk malam ini insyaallah yang kita bahas adalah setengahnya lagi. Mulai dari sabda Nabi Muhammad SAW. Di sini beliau mengatakan, wa idza halafta ala yaminin, di saat engkau bersumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, kemudian engkau melihat hal lain yang lebih baik dari sesuatu yang digunakan untuk sumpah tersebut, atau sesuatu yang dijadikan sebagai suatu sumpah, fa'til ladzi huwa khairun wa kaffir an yaminik. Nabi Muhammad beliau mengatakan, maka lakukanlah hal yang baik tersebut, kemudian engkau bayarlah kafarat dari pembatalan sumpahmu. Ini adalah pembahasan yang kedua dalam hadis ini. Dalam hadis ini Muhammad SAW beliau mengatakan, idza halafta ala yamin, di saat engkau bersumpah, fara'aita ghairaha khairan minha, kemudian engkau melihat ada hal yang lain yang lebih baik. Misalnya Anda bilang begini, demi Allah Anda enggak akan main ke rumah antum karena antum telah ngakal-ngakalin bisnis ini. Demi Allah Anda enggak akan melaksanakan ini ataupun suatu hal. Berarti ini ada suatu sumpah karena kita telah menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, baik menggunakan wallahi, tallahi ataupun billahi, yang semua artinya adalah demi Allah. Demi Allah Anda enggak akan satu rahim ke rumah antum. Demi Allah Anda enggak akan satu rahim ke rumah famili Anda. Ini suatu sumpah. Di saat misalnya suatu saat kemudian Anda merasa sepertinya ini enggak bagus kalau Anda sampai bersumpah, aslinya silaturahim itu baik. Cuma tahu-tahu kemudian ada suatu sumpah yang mana sumpah tersebut isinya justru ingin mengcancel suatu hal yang baik, maka bagaimana? Kita perhatikan, berarti kalau seandainya Anda melanggar sumpah tersebut, karena kenapa? Anda melihat silaturahim lebih baik, maka ini bagaimana? Fa'til ladzi huwa khair, maka kerjakanlah hal yang lebih baik. Berarti silahkan untuk langgar sumpah tersebut, karena silaturahim tentunya lebih baik daripada marahan ataupun daripada tidak menjalin tali silaturahim. Wa kaffir an yaminik, kemudian engkau bayarlah kafarat dari pembatalan sumpah Anda ataupun sumpah antum. Kita perhatikan ya ikhwas sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan menyangkut masalah suatu sumpah yang telah dilanggar. Setelah kita bersumpah, tahu-tahu melihat hal yang lain itu aslinya lebih baik. Sehingga kemudian bagaimana? Sehingga kemudian Anda melanggar sumpah. Kalau sudah melanggar sumpah, maka nanti perlu untuk membayar kafarat. Untuk pembayaran kafarat bagi orang yang melanggar sumpahnya tentunya disebutkan di dalam firman Allah SWT yang terkumpul dalam surat Al-Maidah ayat 89, fakaffaratu it'amu 'asharati masakin. Maka pembayaran kafaratnya
adalah ngasih makan 10 orang fakir miskin min ausati mat'imuna ahlikum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aukiswatuhum, ataupun ngasih pakaian kepada mereka. Kalau seandainya nggak mungkin kan, maka idqu raqabah, ataupun merdekakan seorang budak. Bisa ngasih makan fakir miskin 10 orang, ataupun ngasih pakaian mereka berjumlah 10 orang. Kemudian ataupun kalau nggak memungkinkan, maka bisa merdekakan seorang budak. Kalau misalnya 3 poin ini nggak bisa juga, tadinya berupa suatu opsi bersifat opsional, bisa ngasih makan fakir miskin, bisa ngasih pakaian, bisa merdekakan seorang budak. Kalau 3-tiganya nggak ada yang bisa, maka fasyamu thalathati ayyamin, maka perlu untuk berpuasa 3 hari. Ini dijadikan sebagai suatu kafarah untuk di saat seorang itu dia melanggar sumpah, di saat dia itu melanggar sumpah. Tayyib. Ya ikhwah sekalian, kalau kita perhatikan di sini ini sepertinya berarti, ataupun begini ya ikhwah. Ada orang dia bersumpah. Maaf saja. Ini ada mobil yang keluar gitu. Oh iya, nomor. Afwan, bismillah, ada mobil bernopol B2886 KOS. Mungkin yang di tengah jalan, mungkin Allah juga rizki. Ada orang dia itu bersumpah untuk melaksanakan suatu hal yang aslinya nggak bagus, nggak bagus untuk dilaksanakan. Tetapi kemudian dia bersumpah untuk melaksanakan suatu hal tersebut, baik nggak mau sholat berjamaah, baik nggak mau untuk mengaji, ataupun yang lain sebagainya. Tentunya di saat dibuat perbandingan kira-kira ngaji sama nggak ngaji, baikan mana, jelas baikan nggak ngaji. Setelah dia mikir-mikir, ini lebih baik ana melanggar sumpah ana melanggar sumpah ana. Kalau itu dilaksanakan, maka perlu untuk tetap bayar kafarah, dan ada suatu kewajiban untuk melanggar sumpah tersebut. Berarti ini model-modelnya adalah sebagaimana nazar. Di sebagian di antara hadis yang sahih Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Man nazara ayuti'allaha falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia mentaatinya. Dan barang siapa yang bernazar ayasiyahullah atau ayasiyallah, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fala ya'sih, maka jangan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Maka di saat ada orang bernazar untuk melaksanakan suatu kemaksiatan, maka bagaimana? Maka nazar tersebut harus dilanggar. Ada kewajiban, karena kenapa? Ada unsur maksiat kepada Allah SWT. Kalau sudah nanti melanggarnya, maka perlu untuk membayar kafarat dari nazar tersebut. Sebagaimana sebagian di antara hadis yang sahih. Kenapa saat misalnya ditanya, Ustaz, saat ini kan kita membahas masalah halif ataupun yamin. Kok antum kait-kaitkan tentang masalah nazar? Ada sebagian di antara hadis ya ikhwah sekalian, bahwa kafaratun nazari kafaratul yamin. Hadisnya hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Membayar kafarat dalam pelanggaran nazar itu adalah sebagaimana ataupun sama dengan pembayaran kafarat atas pelanggaran sumpah. Sehingga dikaitkan tentang masalah hal ini. Artinya kalau ada orang bersumpah untuk berbuat suatu kemaksiatan, wajib hukumnya untuk di cancel, jangan laksanakan kemaksiatan tersebut. Berhubung sudah bersumpah, maka di samping dia perlu wajib untuk mengcancel niatannya ataupun mengcancel sumpahnya, ada kewajiban yang lain berupa untuk bayar kafarat. Kemudian kita perhatikan ya ikhwah, di dalam hadis ini, fa'til ladzi huwa khair, maka lakukanlah hal lain tersebut yang lebih baik. Dilaksanakan hal lain lebih baik, baru kemudian bayar kafarat. Berarti disuruh melanggar terlebih dahulu. Ada orang bersumpah untuk berbuat suatu kemaksiatan. Yang pertama, cancel kemaksiatan, laksanakan suatu kebaikannya.
baru kemudian bayar kafarat. Ada orang yang dia bersumpah dia tidak mau sholat berjamaah, dia tidak mau bermajlis ta'lim, misalkan saja. Maka bagaimana? Fa'til ladzi huwa khair. Maka kerjakanlah hal yang lebih baik. Berarti bagaimana? Dia datang ke kajian. Kalau datang kajian otomatis dia itu melanggar sumpahnya. Habis itu apa? Wa kaffir an yaminik. Kemudian bayar kafaratlah tentang sumpah Anda yang telah dilanggar. Berarti laksanakan hal yang lebih baik terlebih dahulu, baru kemudian bayar kafarat. Tayyib. Kalau ini jelas ada hadisnya, jelas ini. Laksanakan pelanggaran terlebih dahulu, baru kemudian bayar kafarat. Kalau misalnya dibalik bagaimana? Misalnya dibalik, membayar kafarat terlebih dahulu, baru kemudian dia melaksanakan hal yang lebih baik tersebut. Misalkan begini, saat ini misalnya kita tidak sedang berada dalam kajian. Ana bersumpah misalnya demi Allah, ana nggak akan mau datang kajian. Nggak mau datang kajian. Di saat ana mau melanggar sumpah tersebut, maka untuk yang mau ana tanyakan di sini adalah apakah diperbolehkan bagi ana membayar kafarat terlebih dahulu, baru kemudian ana melanggar sumpah ana. Kalau dalam hadisnya kan melanggar sumpah terlebih dahulu, baru kemudian bayar kafarat. Pertanyaan yang diajukan, yang dibahas oleh para ulama, apakah diperbolehkan untuk membayar kafarat terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan pelanggaran sumpahnya? Para ulama mengatakan, dan ini adalah jumhur ulama, mengatakan kebolehannya, karena memang sebagian di antara hadis Nabi Muhammad beliau mengatakan falyukaffir an yaminihi wal yaf'al ladzi huwa khair. Berarti dibalik dalam sebagian di antara riwayat disuruh untuk bayar kafarat terlebih dahulu, baru kemudian melanggar sumpahnya. Berarti ini kecuali sebagian di antara ulama dalam mazhab al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kata mereka bagaimana? Kata mereka adalah kafarat itu mestinya setelah ada suatu pelanggaran. Kok ada sebagian di antara orang bayar kafarat terlebih dahulu, baru kemudian melanggar sumpahnya. Ini alasan yang logis yang disampaikan oleh al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Tetapi dibantah oleh ulama yang lainnya menggunakan dasar riwayat yang kebalikan dari ini, dari segi pengurutannya. Berarti membayar kafarat terlebih dahulu, baru kemudian melanggar sumpahnya. Dan insyaallah ya, berarti ada kebolehan untuk dibalik, membayar kafarat terlebih dahulu, baru kemudian melanggar sumpahnya. Baik ya ikhwas sekalian, itu satu poin. Poin yang berikutnya, kalau misalnya hadis tidak ada riwayat tentang bayar kafarat terlebih dahulu. Hadis misalnya cuma ada dalam hadis ini saja. Kita perhatikan, Nabi Muhammad SAW beliau di sini menggunakan waw. Kita perhatikan di sini, ini dikaitkan tentang masalah tata bahasa ini. Ada waw yang disebut sebagai waw ataf. Di saat disebutkan waw yang semacam ini tidak ada suatu makna tentang tertib. Nggak ada makna tertib. Beda kalau misalnya fa ataupun thumma. Fa ataupun thumma. Di saat misalnya Anda bilang Ja'a Zaidun fa Amrun. Si Zaid dia datang, kemudian Umar. Maka ini kedatangan Zaid sama Umar secara berurutan. Zaid terlebih dahulu, baru kemudian Umar. Kalau itu menggunakan fa ataupun menggunakan thumma. Tetapi di saat menggunakan wa ataupun wawu semacam ini, maka tidak ada suatu unsur penertiban. Di saat Anda bilang Ja'a Zaidun wa Amrun, si Zaid datang dan si Amr datang, artinya tidak bisa diartikan Zaid datang terlebih dahulu ataupun Amr datang terlebih dahulu. Bisa aja Amr datang terlebih dahulu, baru kemudian si Zaid. Karena wawu ini adalah mutlaqul jam'i, sekedar mengumpulkan saja tanpa ada suatu unsur menertibkan ataupun suatu urutan. Sehingga di sini kata para ulama, adanya wawu yang ada pada lafadz wa kafir, di sini tidak ada suatu indikasi tentang masalah pengurutan.
Kalau misalnya lain pembahasan, misalnya begini, misalnya Muhammad beliau mengatakan begini, fa'til ladzi huwa khair fakaffir. Ada fa di sana, maka lain urusan. Kalau memang disebutkan fa ataupun thumma, maka langgar terlebih dahulu baru kemudian bayar kafarat. Tetapi di sini yang digunakan kan wawu, berarti nggak ada suatu unsur harus melanggar terlebih dahulu baru kemudian bayar kafarat. Apalagi jelas ada sebagian di antara riwayat yang lainnya ternyata yang dahulukan adalah bayar kafarat terlebih dahulu baru kemudian melanggar sumpahnya. Ini pula ya ikhwah yang dijadikan dasar oleh para ulama. Tentang apa? Tentang masalah bayar fidyah. Bayar fidyah bagi orang yang dia itu memang benar-benar tidak bisa untuk berpuasa bulan Ramadan. Misalnya sudah sangat sepuhnya bukan main, nggak mampu untuk puasa. Dan ataupun orang sakit yang tidak ada suatu harapan tentang kesembuhannya, maka dia perlu untuk bayar kafarat. Baik orangnya mungkin nggak bisa puasanya karena faktor usia yang sangat sepuh, sebagaimana sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu di akhir usia beliau yang 120 tahun lamanya, 2 tahun yang terakhir beliau nggak mampu untuk berpuasa, sehingga beliau bayar kafarat. Yang dibahas oleh para ulama, pertanyaannya untuk apa membayar fidyah? Bayar fidyah. Pertanyaannya, pembayaran fidyah dilakukan kapan? Apakah boleh dilaksanakan di awal? Misalnya 30 hari langsung dibayar, bayar fidyah, ataukah setiap harinya? Setiap hari membayar fidyah. Setiap hari puasa, berhubung dia nggak bisa berpuasa, bayar fidyah. Ataukah dirapel yang terakhir 30 hari selesai baru kemudian dia membayar fidyah selama berjumlah 30 fidyah untuk fakir miskin. Untuk urusan yang kedua dibayar di setiap harinya ataupun dibayar terakhirnya, semua ulama sepakat tentang kebolehannya. Karena kenapa? Karena ada suatu uzur ataupun suatu pelanggaran baru kemudian dia membayar fidyah. Logis, ada pelanggaran baru kemudian dia membayar kafarat. Ataupun ada dia nggak bisa berpuasa untuk hari tersebut baru kemudian dia membayar fidyah, ataupun dikumpulkan di akhir. Yang jadi masalah adalah bayar fidyah yang pertama 30 hari padahal puasa baru 1 hari, tapi dia sudah membayar fidyah selama 30 hari. Kata para ulama ataupun sebagian di antara mereka, diperbolehkan untuk membayar fidyah dari awal bulan. Dasarnya apa? Dasarnya yang digunakan dalam model-model hadis yang tadi kita bahas. Bayar kafarat terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan suatu pelanggaran sumpahnya. Tayyib. Kita lanjutkan ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menyangkut sepintas tentang masalah secara singkat tentang sumpah, tentang nazar, termasuk bayar fidyah bagi orang yang memang dia tidak bisa berpuasa, mungkin karena sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, atau mungkin karena memang sakit ataupun karena memang telah sangat sesepuh sehingga dia tidak bisa untuk berpuasa. Kemudian hadis yang 675 insyaallah. Masya Allah. Ini tadi ini anak online kan, tapi ternyata terputus jaringan. Ini rekam tapi insya Allah. Kemudian hadis 675. Hadis 675 ini kita gabung bahasan dengan 676 karena menyangkut satu tokoh yang sama, yaitu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Walaupun toh ada sebagian di antara pembahasan dalam hadisnya, baik yang 675 ataupun 676 ini ada sebagian yang agak beda, tapi hampir serupa. Kita perhatikan di sini. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, "Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, inni araka dha'ifan." Sesungguhnya diriku
Melihatmu adalah orang yang lemah. Ini kalau di riwayat hadis yang 676 kita perhatikan. Di sini sahabat Abu Dzar beliau bilang kepada Nabi Muhammad SAW, "Ala tasta'miluni ya Rasulullah? Kenapa antum kok nggak mengangkat aku sebagai seorang pejabat, ataupun kok antum tidak mempekerjakan ana menduduki suatu jabatan?" Kemudian fadaraba biyadi ala mankibi. Nabi Muhammad SAW kemudian beliau memukul pundak-pundakku seraya beliau mengatakan, "Ya Abu Dzarrin, innaka dha'ifun." Wahai Abu Dzar, sungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Ini perkataan innaka dha'ifun sebagaimana yang ada di hadis sebelumnya, inni araka dha'ifan. Berarti dimungkinkan kejadiannya saat Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau minta suatu kedudukan, minta suatu posisi tertentu, minta dipekerjakan. Nabi Muhammad SAW kemudian beliau menepuk pundak sahabat Abu Dzar, kemudian beliau mengatakan inni araka dha'ifan dalam riwayat 6755 ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sesungguhnya aku menyukai untuk dirimu apa yang aku sukai untuk diriku. La ta'ammaranna 'ala itsnain. Janganlah sekali-kali engkau menjadi pemimpin atas dua orang. Ini kan urusannya menyangkut masalah berkaitan tentang masalah larangan untuk meminta suatu jabatan. Di pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwa untuk urusan jabatan, untuk urusan pangkat bukanlah suatu kemuliaan, tapi itu adalah suatu amanat berat yang dipikul oleh orang-orang yang dia itu pengen untuk menjadi seorang pejabat di semua levelnya. Kita perhatikan di sini nih, sahabat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, melarang sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, la ta'amaranna 'ala itsnain. Wahai Abu Dzar, janganlah sekali-kali engkau menjadi pemimpin atas dua orang. Wala tawallayanna mala yatimin, dan janganlah sekali-kali engkau menjadi wali harta anak yatim. Ini ya ikhwah sekalian, dalam poin yang 675 ini, kemungkinan Nabi Muhammad SAW beliau mengetahui bagaimana karakter dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang kemungkinan oleh sahabat Abu Dzar beliau nggak melihat sendiri kelemahan diri beliau sendiri. Nabi Muhammad beliau mengetahuinya tentang adanya kelemahan yang dimiliki oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, sehingga beliau melarangnya untuk menduduki suatu jabatan. Karena kenapa? Khawatir nanti berhubung beliau lemah. Ini kalau sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, ini beliau jelas beliau adalah orang soleh. Beliau adalah orang yang wara', beliau adalah orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata beliau dilarang untuk memegang suatu jabatan tertentu. Sehingga disimpulkan oleh sebagian di antara ulama, untuk memegang suatu amanah jabatan tertentu tidak cukup kalau diserahkan kepada seorang yang takwa saja, ataupun seorang yang mungkin dia soleh saja, tanpa ada suatu kemampuan mungkin manajerialnya ataupun mungkin manajemennya. Orang yang mungkin diserai untuk jadi seorang bendahara misalnya, tidak cukup dia adalah orang soleh saja kalau tidak ada suatu kemampuan untuk mengelola masalah keuangan. Yang terjadi adalah kesolehan adat berhubung dia nggak paham tentang tata cara untuk mengolah keuangan, sehingga berantakan laporannya, berantakan masalah ngatur pengeluaran, ngatur pemasukan. Sehingga bagaimana perlu untuk dicari orang yang amanah, orang yang soleh. Di satu sisi ada suatu kapabilitas khusus, kemampuan ataupun skill dalam segi mengelola suatu keuangan. Ini pun dilihat dari segi-segi yang lainnya. Karena nggak semua orang soleh dia punya kemampuan. Sebaliknya orang yang punya kemampuan belum tentu dia juga orang yang soleh. Sehingga perlu untuk dicari ini seseorang yang dia itu memiliki karakter ataupun suatu kemampuan yang memang dicari untuk mengurus suatu jabatan tertentu. Kita perhatikan di kata Nabi Muhammad SAW berikutnya.
Ini langsung kita gabungkan, kita oplos ke pembahasan yang 676. Karena yang di dalam hadis ini sudah selesai, termasuk ini beliau dilarang untuk mengurus harta anak yatim. Karena kemungkinan Muhammad beliau juga mengetahui bukan dari segi kesolehannya, tetapi adalah dari segi kemampuan manajerial sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kemudian kita perhatikan di antara alasannya Nabi Muhammad SAW beliau melarang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu untuk memangku suatu jabatan tertentu adalah wa innaha amanah. Karena kepemimpinan, kepengurusan, pangkat jabatan itu adalah suatu amanah. Kalau itu adalah suatu amanah, otomatis dia itu juga akan diminta tanggung jawab oleh Allah SWT tentang amanah yang telah dia pikul dalam ataupun dalam segala aspek kepengurusan dia. Berarti urusannya bukan cuma urusan dia sendiri, tapi urusannya adalah menyangkut masalah hajat hidup orang banyak. Kemudian Nabi Muhammad di sini beliau mengatakan wa innaha, dan sesungguhnya yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, khizyun wa nadamatun, sesungguhnya imarah, kepemimpinan, pangkat jabatan nanti pada hari kiamat itu adalah suatu kehinaan, dan juga suatu penyesalan. Orang-orang yang menduduki suatu jabatan tertentu, rata-rata mereka itu nanti di akhirat adalah orang-orang yang terhina dan juga dalam keadaan penyesalan. Ada suatu penyesalan. Kemudian di sini Muhammad SAW beliau mengecualikan ini. Apakah semua orang yang berpangkat jabatan mereka akan hina, mereka akan menyesal? Enggak. Kita perhatikan kata-kata setelahnya. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang meraihnya dengan cara yang benar. Berarti prosesnya diproses dengan cara yang benar, bukan dengan cara nipu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa addalladzi 'alaihi fiha, kemudian dia juga menunaikan kewajibannya, menunaikan amanah-amanah yang telah dibebankan di atas pundak-pundaknya. Kalau ada seorang dia berpangkat jabatan, pangkat jabatan dia peroleh dengan cara yang benar, kemudian dia menjalankan kewajibannya dengan benar, maka ini dia tidak termasuk dalam kategori pangkat jabatan nanti di akhirat akan menghinakan ataupun menjadi suatu penyesalan. Kalau caranya nggak benar ataupun dia tidak menunaikan amanah dengan semestinya, ini yang dibahas dalam hadis ini. Ada penyesalan, ada suatu kehinaan yang dirasakan oleh orang tersebut. Berarti dua syarat ini perlu untuk diperhatikan. Dan gak semua orang yang berpangkat jabatan mereka memperolehnya dengan cara yang syar'i ataupun dengan cara yang benar. Yang sangat kentara di negara kita, sebagian di antara oknum adalah dengan cara yang nyogok. Yang pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebagian di antara umat manusia di saat dia itu menduduki suatu jabatan tertentu adalah dengan cara menggunakan uang pelicin ataupun dengan cara nyogok, nggak akan diberkahi oleh Allah SWT, dan hasil yang dia dapatkan adalah hasil yang haram. Karena kenapa? Ada hak orang lain yang mungkin telah terabaikan, yang mestinya dia lebih berhak untuk menduduki suatu jabatan karena mungkin dia telah lulus fit and proper test, tapi berhubung ada uang pelicin yang diberikan oleh orang yang aslinya dia nggak lulus, sehingga hak orang yang aslinya dia lulus tidak dia dapatkan. Artinya bagaimana? Uang yang dihasilkan oleh orang yang menduduki suatu jabatan dengan sistem nyogok adalah hasil yang haram. Orang yang semacam ini nanti di akhirat pangkat jabatannya akan menjadi suatu khizyun ataupun suatu kehinaan dan juga nadamah, suatu penyesalan. Untuk di dunia kemungkinan dia nggak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terjadi kemungkinan akan ada banyak kasus yang dia alami.
Yang sebelum-sebelumnya sepertinya dia masya Allah makmurnya bukan main. Tahu-tahu kemudian terjerat korupsi. Tahu-tahu menggunakan pakaian orangnya. Itu yang terjadi sebagian di antara pejabat kita. Sebagian di antara oknum. Semoga Allah berikan hidayah kepada semua pejabat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada mereka semuanya, sehingga di saat mereka menduduki suatu jabatan, mereka menunaikan kewajibannya sebagai seorang pejabat, sehingga jabatan mereka nanti pada hari kiamat tidak menjadi suatu kehinaan dan juga tidak menimbulkan suatu penyesalan nanti di akhirat. Kalau misalnya ada seorang mungkin pemimpin di berbagai negara, di semua negara, ataupun sebagian di antara mereka seorang pemimpin yang dia mendapatkan jabatannya dengan cara yang benar, kemudian dia itu termasuk pemimpin yang adil, maka janji Nabi Muhammad SAW tentunya orang tersebut akan termasuk di antara orang yang mendapatkan suatu naungan, ataupun di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu imamun adilun, seorang imam ataupun seorang pemimpin yang adil atau imamun adilun. Kemudian di poin berikutnya ya ikhwah, hadis 676. Nabi Muhammad SAW di sini hadisnya dari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ni Muhammad, beliau mengatakan innakum satahrisuna 'alal imarah, sungguhnya kalian kelak akan berambisi kepada jabatan. Dan rata-rata umat manusia mereka memang senang untuk berada di depan ataupun memimpin atau menjadi suatu pusat perhatian. Wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah, dan nanti akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Tentunya ini ya ikhwah tadi dikaitkan tentang masalah bagaimanakah cara dia itu untuk mendapatkan suatu amanah yang berupa pangkat jabatan tersebut. Apakah benar prosesnya ataukah tidak? Yang pertama. Yang kedua dikaitkan tentang masalah bagaimanakah cara dia itu menjalankan tugas-tugasnya. Apakah dia berkhianat? Apakah dia termasuk orang amanah? Apakah kewajiban amanah yang dibebankan di pundaknya dia laksanakan ataukah tidak? Kalau tidak dilaksanakan, maka masuk dalam kategori hadis ini, satakunu nadamatan yaumal qiyamah. Di sebagian dari riwayat ikhwah ini ada penambahan setelah kata yaumal qiyamati, ada penambahan fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Ini yang terdapat juga dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi Nabi Muhammad SAW beliau mengibaratkan untuk orang yang menduduki suatu jabatan, awal-awal itu ada suatu kenikmatan secara lahiriahnya, kenikmatan yang dia dapatkan. Masih muda, tahu-tahu kemudian dia menjadi seorang yang sangat terkenal di negara ataupun di suatu negara. Belum 1 tahun berlangsung, tahu-tahu kemudian kejerat KPK. Awal-awal dia dieluk-elukan, tahu-tahu kemudian dia kejerat suatu kasus. Sehingga di sini Nabi Muhammad beliau mengatakan ni'matul murdi'ah ataupun ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Ada sebagian dari riwayat ya ikhwah, hadisnya hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan syi'tum amba'tukum anil imarati wa mahi. Kalau kalian mau, aku ceritakan tentang masalah imarah ataupun kepemimpinan ataupun pangkat jabatan. Apa itu? Kemudian para sahabat ataupun sebagian di antara sahabat ada yang berteriak, wa mahiya ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad beliau mengatakan awwalu wa malamah adalah tingkat dasarnya adalah celaan. Berarti pertama-tama imarah ataupun pangkat jabatan itu adalah suatu celaan. Sedangkan yang level berikutnya adalah nadamah, yaitu penyesalan. Sedangkan yang ketiga adalah azabun yaumal qiyamah, adalah suatu azab nanti pada hari kiamat. Ini pun tidak secara mutlak kecuali bagi pemangku jabatan
yang tadi itu cara mendapatkannya dengan cara yang benar, kemudian di saat dia itu memimpin atau menjadi seorang pejabat, kemudian dia juga benar adanya. Ini pula yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Di antara yang beliau sampaikan ya ikhwah di saat beliau mensyarahi hadis ini, di saat ada orang dia itu terlalu berambisi untuk menduduki suatu jabatan, tetapi tanpa bidunis sababin syar'iyyin, tanpa ada suatu sebab yang syar'i. Biasanya di saat dia itu menduduki suatu jabatan, sedangkan motif ataupun dorongan dia untuk berkuasa, dorongan dia untuk menjadi seorang pejabat, misalnya bukan suatu sebab yang syar'i, biasanya nanti di saat dia itu menjadi seorang pejabat akan semau-mau dia karena dasari pada suatu hawa nafsu, sehingga di saat ada suatu kelompok mungkin minta tanda tangan sehingga dia mensyaratkan suatu perlu untuk ngasih uang, padahal itu bukan hak dia untuk mendapatkan suatu uang dari tanda tangan. Misalkan saja yang model begini kemungkinan dia akan nyeleweng, kemungkinan disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sedangkan kalau misalnya ada orang dia itu menduduki suatu jabatan, ada ambisi sedikit, kemudian bisa babin syar'iyyin, karena ada suatu sebab yang syar'i. Beliau mencontohkan diantaranya adalah mungkin banyak kemungkaran di lingkungan dia. Ini kalau bukan ana nanti yang menjadi seorang pejabat atau pemangku kebijakan di sini, nanti pasti kian lama kian berantakan di daerah-daerah ana ini. Ada membombokan, ada mungkin ada kemungkaran yang kian merajalela, sehingga dia berusaha untuk menduduki suatu jabatan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin merubah masyarakat. Berarti ini adalah bisa babin syar'iyyin. Yang semacam ini nanti tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam hadis tentang masalah suatu pangkat jabatan, itu nanti akan menghinakan ataupun akan timbul suatu penyesalan. Karena kenapa? Kata Syekh Muslim rahimahullah, karena ada bisa babin syar'iyyin, ada suatu sebab yang syar'i sehingga dia menduduki suatu jabatan. Sudah habis waktunya. Kita cukupi sekian insyaallah ya ikhwah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini insyaallah. Nanti untuk di pertemuan berikutnya yang kita bahas ini adalah tentang anjuran penguasa ataupun hakim atau mungkin pejabat yang dia diberikan dorongan untuk mencari pendamping ataupun pembantu ataupun mungkin pembisik dari kalangan orang-orang yang saleh. Karena kadang-kadang suatu kebijakan dipengaruhi oleh aslinya mungkin pejabat tersebut baik, tapi berhubung pembisiknya buruk, akhirnya nanti dia juga buruk di saat buat suatu kebijakan. Oleh karena nanti untuk di bab berikutnya akan ada bahasan tentang hal tersebut insyaallah. Semoga Allah SWT berikan hidayah kepada seluruh pejabat kita insyaallah min ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa membimbing mereka semua untuk melaksanakan segala amal ataupun melaksanakan segala kewajiban yang telah dibebankan di atas pundak mereka insyaallah min ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.